Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jurnal sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan pegawai baru PT PLN Persero wilayah Aceh dengan metode heuristik oleh Ira Zulfa dan Nyoman Trianindita Putra. Decision Support System atau yang sering disingkat DSS juga merupakan sistem pendukung keputusan. Merupakan metode yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan pada bidang sistem informasi berbasis komputer atau manajemen pengetahuan seperti yang sudah tertera dalam jurnal. Metode ini sendiri dipilih karena akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan atau rules yang akan dibentuk dengan format if, antecedent, then. Informasi yang akurat serta tepat waktu adalah sangat penting untuk perusahaan manapun termasuk PT PLN Aceh. Metode penelitian dilakukan dengan cara di atas dengan pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperlukan. Analisa yang dilakukan terhadap database, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan akan diimplementasikan menggunakan PHP dan MySQL. Seperti yang sudah tertera dalam jurnal, perancangan akan diimplementasikan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis web dan basis data diimplementasikan dengan MySQL. Di sini perancangan sistem informasi menggunakan metode waterfall yang meliputi analisis kebutuhan dan pendefinisiannya, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan unit testing, integrasi, dan pengujian sistem. Terakhir adalah pengoperasian. Metode penelitian yang dilakukan sebagai berikut. Analisa kebutuhan sistem yang termasuk kebutuhan input, kebutuhan proses, kebutuhan output, dan perancangan sistem menggunakan metode flowchart yang sudah digambar di jurnal. Proses-prosesnya, flowchart tahap seleksi penerimaan pegawai baru. Berdasarkan gambar di atas, untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, pelamar harus lolos tahap seleksi administrasi. Tetapi jika tidak, maka akan gugur. Dan jika iya, maka akan lanjut ke tes general aptitude. Jika lolos lagi, maka akan lanjut ke tes akademik dan bahasa Inggris. Jika lolos lagi, maka akan lanjut ke tes psikologi dan kelompok. Jika lolos lagi, maka akan lanjut lagi ke tes kesehatan yang merupakan tes terakhir. Selanjutnya, jika lolos terakhir, maka akan diwawancara dan bila diterima akan menjadi bagian dari pegawai PLN. Inilah bentuk dari flowchart metode heuristik.
Berdasarkan gambar yang sudah tertera, untuk menggunakan metode heuristik, maka pertama akan ditetapkan aturan-aturan dari masalah yang ada. Selanjutnya membangun atribut dua nilai dengan aturan yang mengandung kedua nilai tersebut dengan banyak kejadian kurang satu, dan juga membangun atribut tiga nilai dengan aturan yang ada.